Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian tetap sehat ya. Hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 1, pembelajaran 6 dengan tema dikubur di rumah. Mari kita belajar. Pertama, kita lihat tujuan pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, kamu dapat menyebutkan dan menjelaskan makna ungkapan. Yang kedua, kamu dapat menunjukkan perilaku di rumah sesuai sila keempat dan kelima Pancasila. Yang ketiga, kamu dapat menceritakan pengalaman menerapkan sila keempat dan kelima Pancasila pada saat di rumah. Dan yang keempat, kamu dapat menyebutkan dan menuliskan nilai tempat ratusan, puluhan, dan satuan bilangan 3 angka. Sikap saling menghargai diperlukan untuk menjaga kerukunan di rumah. Ayah menghargai pendapat ibu, begitu pula sebaliknya. Kakak menghargai pendapat adik, begitu pula sebaliknya. Orang tua menghargai pendapat anak, begitu pula sebaliknya. Ayo membaca. Mari kita baca bersama-sama. Bacalah dengan nyaring teks percakapan di bawah ini. Di sini ada teks percakapan antara Ayah, Udin, Mutiara, dan Ibu. Kira-kira mereka sedang membicarakan tentang apa? Mari kita baca bersama. Dimulai dari Ayah. Hari Minggu nanti kita akan berwisata. Kalian ingin pergi kemana? Udin menjawab, aku ingin pergi ke kebun binatang. Mutiara, bagaimana kalau ke pegunungan saja? Ibu, wah, ada dua pendapat nih. Mana yang akan kita pilih? Udin, liburan kali ini saya ingin ke kebun binatang. Ayah, mari kita ambil jalan tengah. Ada yang mau mengajukan usul? Dari percakapan itu tadi, apakah kalian menemukan kata ungkapan yang baru kalian dengar? Yang mana kira-kira? Jalan tengah. Apa itu maksudnya jalan tengah? Ada yang tahu apa itu jalan tengah? Jalan tengah adalah keputusan yang adil. Ya, yang dimaksud dengan jalan tengah adalah keputusan yang adil. Mari kita lihat teks lanjutannya. Mutiara, begini saja, saya punya usul. Liburan kali ini kita pergi ke kebun binatang. Liburan selanjutnya kita pergi ke pegunungan. Udin, kakak baik sekali. Maaf ya, Kak. Aku sudah bicara terlalu keras tadi. Baik, aku setuju. Ibu, itulah manfaatnya kalau persoalan diselesaikan dengan kepala dingin. Ayah, kalian memang anak-anak yang hebat. Dari lanjutan teks ini tadi, apakah kalian menemukan lagi kata ungkapan yang baru kalian dengar? Kepala dingin. Ya, apa itu maksud dari kepala dingin? Apakah kalian sudah tahu? Kepala dingin artinya sabar atau tenang. Ya, di sini terjadi ada dua keinginan. Udin ingin ke kebun binatang dan Mutiara ingin ke pegunungan. Namun, mereka bermusyawarah dan persoalan ini dapat diselesaikan dengan
sabar atau tenang, tidak dengan marah, yaitu dengan kepala dingin. Yuk mencoba. Berdasarkan percakapan di atas, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Mari kita jawab bersama. Nomor 1, apa yang sedang dibicarakan dalam percakapan itu? Kira-kira itu tadi membahas tentang apa percakapan mereka? Ya, tentang pergi berwisata. Mereka sedang membicarakan rencana untuk pergi berwisata. Kedua, kapan rencana wisata dilaksanakan? Kira-kira kapan? Berdasarkan teks tadi, mereka akan pergi berwisata hari Minggu. Ya, benar. Mereka mempunyai rencana akan berwisata pada hari Minggu. Pertanyaan ketiga, siapa yang mengusulkan tujuan wisata? Siapa tadi yang mengusulkan tujuan wisata? Apakah kalian masih ingat? Udin dan Mutiara. Ya, Udin dan Mutiara mengusulkan tujuan wisata. Kita lihat halaman berikutnya. Pertanyaan nomor 4. Kemana Udin ingin berwisata? Kemanakah tadi usul Udin? Apakah ada yang masih ingat? Ya, Udin ingin ke kebun binatang. Pertanyaan kelima. Kemana Mutiara ingin berwisata? Kalau Udin tadi ingin ke kebun binatang, Mutiara ingin pergi kemana? Ya, Mutiara ingin pergi ke pegunungan. Pertanyaan berikutnya, nomor 6. Mengapa keputusan tujuan wisata dapat diambil dengan baik? Kenapa kira-kira tujuan wisata tidak dapat diambil dengan baik? Karena diselesaikan dengan cara musyawarah. Ya, mereka tadi menyelesaikan dengan cara musyawarah atau kepala dingin, tidak dengan marah-marah dan ingin menang sendiri. Mereka membagi jadwal dengan adil. Halaman berikutnya, nomor 7. Menurut pendapatmu, kejadian di dalam keluarga itu merupakan sila keberapa Pancasila? Ya, sila keempat Pancasila. Yang berbunyi apa, Nana? Ya, benar. Nomor 8. Apakah ayah memberi kesempatan kepada anak-anaknya untuk menentukan tujuan wisatanya secara adil? Apakah ayah tadi memberi kesempatan kira-kira kepada Udin dan Mutiara untuk menentukan tujuannya? Ya, ayah memberi kesempatan secara adil. Nomor 9. Menurut pendapatmu, peristiwa itu merupakan penerapan sila keberapa Pancasila? Ketika ayah memberikan kesempatan mereka untuk menentukan tujuan dengan cara adil, kira-kira itu sila keberapa, anak-anak? Sila kelima Pancasila yang berbunyi, ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lengkapilah cerita berikut dengan kata-kata yang tersedia. Di sini ada teks cerita, namun ada kata-kata yang masih kosong atau rumpang, yaitu belum terisi, alias kalimat yang tidak lengkap. Di atas ini ada pilihan kata untuk mengisi kalimat-kalimat yang masih kosong ini. Kita jawab bersama-sama. Sebelumnya kita baca dulu pilihannya. Ada jalan tengah, mobil, bernomor, bangun, macet, bekal,
dan tiket. Mari kita baca dulu bersama teksnya. Berwisata ke kebun binatang. Tujuan berwisata telah ditentukan dengan cara bermusyawarah. Setelah terjadi perbedaan, akhirnya keputusan dapat diambil titik-titik. Tadi keputusannya dapat diambil dengan cara apa kira-kira? Diambil jalan tengah. Ya, tadi keputusannya dapat diambil dengan cara jalan tengah. Kalimat selanjutnya, akhirnya tiba waktunya untuk berwisata. Pagi-pagi Udin sudah titik-titik. Kalau pagi kira-kira Udin sudah apa ya, anak-anak? Bangun. Ya, pagi-pagi Udin sudah bangun. Kalimat berikutnya, Ibu, kakak, dan Udin sedang mempersiapkan titik-titik. Kira-kira apa yang disiapkan sebelum berangkat untuk pergi berwisata? Benar, bekal yang perlu disiapkan sebelum berangkat berwisata. Kalimat berikutnya, ayah sedang menyiapkan mobil. Setelah siap, mereka berangkat naik mobil. Jalan tidak titik-titik, sehingga mereka cepat sampai. Kira-kira jalannya kenapa kalau mereka datangnya cepat sampai? Ya, jalannya tidak macet, sehingga mereka cepat sampai ke tujuannya. Kemudian kalimat berikutnya, ayah memarkir titik-titik. Kira-kira apa yang diparkir oleh ayah? Ya, mobil. Ayah memarkir mobil. Kalimat yang terakhir, Ibu, Udin, dan kakaknya antri membeli titik-titik masuk. Sebelum masuk ke kebun binatang, kira-kira kita harus antri membeli apa anak-anak? Benar, harus membeli tiket dan antri dengan tertib. Ya, ayo kita mengamati. Di sini ada gambar tiket masuk kawasan objek wisata kebun buah Mangunan. Nah, ini tiket ini hanya untuk satu pengunjung satu kali masuk. Ya, tanda masuk. Jadi, kalau kalian mau memasuki tempat wisata, kalian harus mempunyai tiket untuk masuk. Kita baca sama. Saya mendapatkan tiket masuk kebun buah. Pada tiket masuk kebun buah tertulis nomor 354. Bagaimanakah bilangan 354 bila digambarkan sebagai kubus satuan? Mari kita bacakan bersama. 354. Apakah kalian masih ingat? 354. Di sini ada bilangan 3 angka. Kalau bilangan 3 angka, yang depan sendiri berarti nilai tempatnya ratusan, kemudian diikuti puluhan, dan yang paling belakang adalah satuan. 3 menempati nilai ratusan. Nilai ratusan berarti 3 bernilai berapa? 300, benar. Ditambah angka yang di tengah ini menempati nilai puluhan, angka 5 berarti memiliki nilai 50. Ditambah angka paling belakang sendiri, angka satuan 4. Sama dengan 300 ditambah 50 ditambah 4 sama dengan 354. 354 dibaca 350
4. Nah, contoh berikutnya, bagaimanakah bilangan 4, 5, 4 bila digambarkan sebagai kubus satuan? Masih sama. Kalau bilangan 3 angka yang paling depan sendiri menempati nilai tempat ratusan, kemudian puluhan, dan yang paling belakang satuan. Di sini yang menempati nilai ratusan adalah angka 4, berarti bernilai 400 ditambah nilai puluhannya ada berapa? Ini angka 5 berarti bernilai 50 ditambah angka yang belakang sendiri yang bernilai nilai tempat satuan angka 4. 450 ditambah 4. Ingat, yang ditulis hanya angka depan, tidak perlu menghiraukan angka 0. Jadi yang ditulis perlu 4, 5, dan 4. 4, 5, 4. 4, 5, 4 dibaca 454. Apakah kalian sudah paham? Ya. Sekarang, ayo kita menulis. Tuliskan lambang berikut dengan kata-kata. Yang pertama, ayo kalian ingat-ingat lagi. Kalau ada 3 angka, yang depan sendiri berada di nilai tempat ratusan. Yang berikutnya di belakangnya, yang di tengah ini, bernilai tempat puluhan. Dan yang paling belakang adalah satuan. Kalau di depan adalah nilai tempatnya ratusan, di sini ada angka 6, berarti memiliki nilai 600. Ikuti berikutnya, angka puluhan. Di situ ada angka 7, bernilai puluhan berarti 70. Dan yang paling belakang, angka satuan, angka 5. Berarti ini dibaca 675. Begitu juga dengan yang nomor 2. Di nilai tempat ratusan ada angka berapa? 500. Di nilai tempat puluhan ada angka 60. Dan di nilai tempat satuan ada angka 5. Berikutnya nomor 3. Nilai tempat ratusan terdapat angka 8. Berarti 800. Di nilai tempat puluhan ada angka 7. Berarti 70. Dan di nilai tempat satuan ada angka 5. Baca 875. Nomor 4. Di nilai tempat ratusan ada angka berapa? Benar, 300. Di nilai tempat puluhan ada angka 4, berarti 40. Dan di nilai tempat satuan ada angka 5. Jadi dibaca 345. Dan yang terakhir, di sini nilai tempat ratusan ada angka 9. Berarti nilainya 900. Di nilai tempat puluhan ada angka 8, berarti 80. Di nilai tempat 5, maaf, di nilai tempat satuan ada angka 5. Baca 985. Mari kita lihat kesimpulan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, sekarang kamu bisa menyebutkan dan menjelaskan makna ungkapan. Yang kedua, sekarang kamu bisa menunjukkan perilaku di rumah sesuai sila keempat dan kelima Pancasila. Yang ketiga, sekarang kamu bisa menceritakan pengalaman menerapkan sila keempat dan kelima Pancasila pada saat di rumah. Dan yang keempat, sekarang kamu bisa menyebutkan dan menuliskan nilai tempat
ratusan, puluhan, dan satuan bilangan 3 angka. Pesan moral untuk pembelajaran hari ini adalah hargailah orang lain bila kamu ingin dihargai juga oleh orang lain. Sekian pembelajaran hari ini. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.